Kalau solusi saya yang pasti pisahkan rekening ya. Nah, Itu nomor satu. Kedua juga harus konsisten dan menahan diri untuk tidak membelanjakan sesuatu yang tidak sesuai kebutuhan. oke, Mas. Oke. Aduh, ini hari-hari apa ya? Hari ini ku ingin bahagia. Asik, masuk Pak Eko. Oke, kali ini kita ingin ngebahas sesuatu yang lagi hangat, lagi rame diperbincangkan, tapi kita bahas terkait dengan UMKM. Oh, boleh. Sebelumnya mungkin ada yang belum kenal, saya dengan Rigel Pawalo selaku host utama di Jembatan Mimpi Media, dan kali ini saya didampingi oleh co-host kita. Boleh perkenalan diri dulu ah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Al-Hafiz, dipanggil Iqbal, sebagai co-host di Jembatan Mimpi Media, mendampingi Bro Rigel. Oke. Kedepannya kita akan bahas apa nih sebenarnya? Iya, kita lebih ke discuss ya. Oh, I see. Oke, kita lebih ke diskusi aja. Jadi kita diskusi terkait dengan pembahasan-pembahasan yang lagi hangat-hangatnya ya. Oke. Ini panggilannya tadi apa? Cecep, Ateng? Sutrisno. Oh, Sutrisno ya. Bercanda. Oke. Tetap Biar mengalir ya kan. mengalir bagaikan sungai yang ada di Mana? Citayam. Citayam, terlalu jauh ya. Tetap Oke. panggil saja Iqbal, oke? Oke. Langsung ya. Jadi kita lihat saat ini kan memang lagi konflik ya, terutama ekonomi global saat ini. Nah, ditambah Amerika Serikat bergabung dengan Israel menyerang Iran. Wah. Nah, lalu Selat Hormuz katanya ditutup, ngebuat pasokan minyak itu menjadi susah dan langka. Dan menurut data dari Kementerian SDM ya, Menteri Bahlil Lahaladia itu mengatakan bahwa pasokan untuk BBM kita 26 hari. 20 hari atau 26 hari ya? Ada yang mengatakan 26 hari, ada yang Sekitar mengatakan segitu sih. 20 hari. Iya. Sedangkan saya cek lagi peperangan itu bisa sampai, mungkin kalau lama mungkin bisa sampai 6 bulan. Kira-kira Menarik. gimana bro menurut bro? Ini sebenarnya kalau dari sisi statement sedikit mengkhawatirkan ya. Iya. Tapi bagaimana situasi saat ini, rakyat mungkin masyarakat kayaknya belum terlalu merasakan ya. Mungkin karena mungkin dari prediksi aja ya. Tapi balik lagi sih, masyarakat kita kan terbiasa tahu bulat ya. Iya. Serba Tempe. mendadak. Iya. Tempe bulatnya nggak ada mungkin, sih ya. jarang yang bikin tempe bulat. Mendoan mungkin, sih. Iya, mendoan kotak. Iya. Jadi kayaknya bisa jadi kedepannya banyak hal-hal yang membuat masyarakat terkejut sih Oke. dengan situasi yang statement itu muncul. Iya. Terkejut-kejut atau terjingkang-jingkang? Mungkin bisa sampai break dance. Oh, break dance ya. Karena kita dilihat dari sisi ketidaktahuan informasi ini nih. Nggak semua orang kan tahu informasi ini kan. Iya. Ada yang kerja kuli mungkin ya kan, yang nggak pernah lihat TV, nggak pernah lihat handphone, fokusnya adalah kerja dan kerja. Nah, kira-kira dari bro sendiri nih melihat dari situasi seperti ini, masyarakat dengan statement yang ditimbulkan oleh pemerintah, dan kedepannya apa yang kira-kira harus dilakukan? Ya. Tidur, tarik selimut kalau lagi hujan, benar nggak? Sepakat nggak? Pas banget. Jangan lupa Apa? masak mie. Karena itu yang paling pas. Kita ngomongin masak lagi puasa nih. Oh iya. Posisinya pas buka malam-malam. Kalau siang-siang ya jangan, nanti disebutnya mokel. Oke. Langsung kita ke topik ya. Oke, lanjut. Jadi kalau misalnya kita lihat ini kan memang secara ekonomi global memang lagi hangat dan lagi panas. Khususnya di wilayah Timur Tengah. Oh iya. Ya kan? Di wilayah Timur Tengah. Cuman kita lebih ke arah bisnisnya atau ke UMKM-nya, khususnya di negara Indonesia, negeri tercinta kita. Ya nggak? Cinta nggak sama negara? Saya sangat cinta dengan negara ini. Oke. Awas kalau nggak cinta, bisa dilihat nih. Cinta itu adalah harus diekspresikan dengan kebanggaan dan juga keyakinan. Karena balik lagi, kalau nggak cinta nggak mungkin kita bisa bertahan selama ini di Indonesia. Iya. Yakin?
yakin. Iya, kok mukanya nggak yakin? Persepsi orang beda-beda. Oke, next lagi. Jadi memang terkait dengan adanya ekonomi global, terus peperangan, ditambah saya dengar-dengar dan saya lihat juga, saya sambil riset menunjukkan bahwa sekarang dolar itu makin menguat dan rupiah makin melemah, ya kan? Tapi secara ekonomi juga $1 sekarang sudah hampir 17.000, ya kan? 16.900 mendekati ke 17.000. Ini sama halnya dengan zaman COVID. Pernah sampai menyentuh 17.000 untuk dolar. Tapi secara ekonomi masih berjalan. Masih membaik. Nah, saat ini kalau kita lihat, ya kan? Kalau kita lihat nih ya, kalau saya amati gitu kan, kita bukan menggurui, tapi kita mengamati. Mengamati bahwa dengan adanya situasi seperti ini tuh kita harus ngapain, kita harus apa? Peperangan masuk, ya udah kita sambil tidur aja deh, tarik selimut gitu kan, nggak ngapa-ngapain, rumah hancur ya gimana? Iya. Tapi memang ada yang mengatakan bahwa untuk peperangan sampai ke negara kita itu kemungkinannya kecil, tapi efek-efeknya mungkin terasa. Iya. Salah satunya bahan baku naik. Iya. Ini mau lebaran. Oh iya. Ya kan? Sekali. Cabai naik, Waduh. beras naik, telur naik, sayur naik. Kamu udah beli sayuran belum? Untuk saat ini sih lebih sering jarang masak ya, jadi langsung beli jadi aja. Repot. Beli jadi. Dan nggak pernah mikir juga ini kira-kira sayur ini akan langka atau mahal atau enggak ya. Jujur. Nah, inilah yang akan mempengaruhi saat ini. Dan kalau saya lihat ke pasar juga, beli cabai udah mulai naik, beli telur. Sekarang telur berapa ya Bro Alvin ya? Atau ada yang tahu? Udah 30.000 ke atas kan ya? 32, awalnya dari 28.000, ya kan? Iya. Nah, sekarang karena dolar sudah menguat, ya kan, 17.000, artinya untuk khususnya UMKM nih, biasanya kan mengeluh, apalagi orang yang belum berwirausaha, belum jalan bisnisnya. Gimana nih perang datang, gue belum ngapa-ngapain. Iya. belum banyak hal yang dilakukan. Iya, belum banyak. Tapi kita mau coba kasih tips-tips ya, menurut ibaratnya ya pengalaman selama saya menjalani bisnis sama Bro Iqbal selama menjalani bisnis. Kira-kira ada tipsnya nggak Bro? Dengan mungkin bisa jadi nanti langka minyak, mungkin langka beras, mungkin langka tomat, mungkin langka cabe, mungkin langka apa? Langka mik. Bisa jadi ya. Harga naik. Nah, menurut Bro Iqbal, pandangan Bro Iqbal, dengan adanya situasi seperti ini, khususnya untuk UMKM, harusnya seperti apa nih? Ya sebenarnya ya melihat dari situasi yang terjadi ya, dengan kondisi ekonomi yang saat ini mungkin ya dikatakan lagi sangat-sangat mengkhawatirkan, tapi UMKM perlu punya inovasi sebenarnya. Apa ya? Salah satunya mungkin adaptasi di bidang teknologi. Ya, kita kan sekarang udah di era AI ya. Dan fokusnya adalah untuk mendigitalisasi daripada proses yang kita sebut dengan supply chain. Tapi jujur saya belum memahami betul nih Bro. Nah, boleh nggak sedikit dikasih pemahaman ke saya nih, menurut Bro Rigel nih apa sih yang disebut dengan supply chain management itu, agar bisa dipahami oleh UMKM yang mungkin akan banyak belajar tentang hal ini. Ya boleh. Saya mau cari hal yang paling sederhana dulu terkait dengan supply chain. Supply chain itu kan kalau kita bahasa Indonesia kan rantai pasok. Ya. Bro Iqbal sebelum kesini bangun tidur kan? Bangun tidur. Ya. Sebelum bangun tidur kan tadi sahur. Betul. Sahur, subuh ya. Betul. Sebelum tidur, setelah sahur ngapain? Tidur lagi. Nggak sholat nih? Sholat. Oh, berarti setelah sahur, imsak, tidur. Sholat, tidur. Gosok gigi? Gosok gigi pasti sebelum tidur. Oke, gosok gigi, tidur. Setelah tidur, bangun. Karena ada agenda kan? Ada agenda nih. Ada agenda nih sekarang kan? Bangun. Mandi nggak? Betul, mandi. Pakai baju. Yang rapi. Naik motor. Ke kantor. Studio.
itu termasuk dari bagian kita untuk menuju ke sesuatu hal kan, dari kita bangun tidur sampai dengan ketujuan. Itu adalah bagian rantai pasok. Cuman sederhananya gini, rantai pasok untuk bisnis ya, khususnya untuk UMKM. Kalau dia manufacture, otomatis dia kan harus ada bagian produksi. Produksi dia harus ada mitra. Betul. Ya kan? Dari ada mitra, baru barang-barang itu datang dia produksi lagi kan. Produksi lalu jadi barang. Jadi barang dia tentukan ini dia mau supply kemana. Ya kan? Dia pasti kalau dia manufacture, dia produsen, dia pasti ke distributor. Betul. Dari distributor nanti kirim ke konsumen. Gimana cara kirimnya ke konsumen? Logistik. Nah, dari logistik kirim ke konsumen. Konsumen terima. Dia feedback. Feedbacknya apa? Bagus nggak nih barang? Sesuai nggak nih barang? Kalau jelek, gua komplain. Itu adalah bagian rantai pasok. Ya kan? Nah, itu adalah rantai pasok. Sama halnya dengan UMKM. UMKM misalnya dia mau bikin bisnis wedding. Dia harus tentukan dulu nih siapa mitra dia. Ya kan? Mitra dia apa? Misalnya mitra lampu, lighting, terus dekornya, ya kan? Terus siapa MC-nya, ya kan? Terus acaranya bagaimana? Nah, di situ kan ada produksi, lalu action. Nah, itu adalah rantai untuk pasoknya. Kan ada mitra di situ. Nah, vendor ya. Itu adalah namanya supply chain management. Manajemen adalah kita memanajemen si rantai pasoknya sampai berjalan sampai dengan dinikmati oleh konsumen. Nah, itu adalah namanya supply chain. Nah, tapi kalau kita berbicara dengan UMKM, artinya supply chain ini kita harus ibaratnya kita harus pegang dan kita harus berkolaborasi. Nah, kalau kita punya bisnis kan mau nggak mau kita harus punya mitra. Nah, mitra ini adalah bagian kolaborasi kita. Jadi untuk teman-teman UMKM gitu kan, ini ya saran dan tips lah. Kalau kita punya mitra, punya key partner, itu harus kita pegang baik-baik. Kita harus rawat. Karena zaman saat ini adalah zaman kolaborasi. Jadi kenapa saya katakan demikian? Karena kalau misalnya kita nggak berkolaborasi, kita hanya show up sendiri, itu rasanya kurang. Ya, kalau kita berkolaborasi kan artinya kita ada teman untuk diskusi, kita bisa mencari solusinya, ya kan, khususnya untuk lokal. Menarik. Nah, jadi untuk teman-teman kuncinya kita untuk UMKM adalah berkolaborasi. Terus yang pertama, yang kedua adalah mungkin memang harga sekarang lagi tinggi. Nah, cobalah dikemas dengan paket-paket atau bundling apa gitu kan. Misalnya harga diturunkan nanti dapat apa, dapat B, dapat C ya kan. Misalnya kalau lagi jual makanan beli satu dapat minuman misalnya kan dibanding. Nah, bagaimana caranya? Atau misalnya packagingnya agak dikecilin supaya si cash flow-nya itu masih masuk. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, untuk pemasaran gunakan yang ada. Maksudnya gunakan yang ada tuh apa? Sosial media udah banyak. Udah ada TikTok, udah ada Facebook, udah ada Instagram, ya kan? Ada Twitter, ada Threads. Jadi nggak usah lah pakai influencer atau KOL yang mungkin bayarnya bisa sampai jutaan atau puluhan juta. Gunakan resource yang ada. Nah, hal-hal seperti itu yang bisa kita lakukan, bisa kita jalankan tanpa harus kita, waduh, ada situasi begini nih. Gitu. Nah, gitulah. Kalau menurut Bro Iqbal gimana? Ini menarik banget ya. Berarti bicaranya adalah skill. Bicaranya adalah kemampuan dalam berkomunikasi, kemampuan dalam berelasi, kemampuan dalam memproduksi sesuatu. Betul. Artinya UMKM punya peluang besar untuk bisa berkembang dengan 3 hal itu. Betul. Tapi mungkin kendalanya adalah biasanya karena ketidakcocokan dari sisi karakter nih. Nah, menurut Bro Rigel, gimana biar orang notice ke kita sebagai orang UMKM yang baru berkembang dan butuh support dari sisi modal. Nah, ini karena nggak semua orang tahu nih gimana caranya. Bisa nggak dibagikan ke kita agar teman-teman yang nonton juga biasanya harusnya ingin tahu sih sebenarnya gimana sih caranya
dapat notice, dapat perhatian dari para investor nih yang kita sebut dengan partner Iya, iya, atau iya. ya orang-orang yang memang percaya dengan kita. Gimana Iya, iya. caranya? Ini kan kalau misalnya ini pandangan ya, Ya pandangan boleh. saya. Nanti boleh Bro Iqbal bisa menambahkan. Siap. Jadi kalau misalnya terkait dengan modal, memang banyak UMKM itu selalu mengeluhkan modal. Iya. Dari sisi finance itu sebenarnya teman-teman bisa gunakan KUR, kredit usaha rakyat. Iya, Nah, oke. KUR ini tuh udah banyak di bank dan pemerintah pun sudah mensupport untuk bisnis-bisnis khususnya UMKM Iya. yang memang secara modal itu mereka kekurangan. Jadi bisa menggunakan KUR di bank. Iya. Ya kan? Nah, itu bisa. Dan ada juga cara yang bisa dilakukan. Biasanya kan pemerintah itu suka ada kegiatan-kegiatan CSR mereka untuk memberikan stimulus atau modal dana hibah khususnya ke UMKM. Ya kan? Iya, iya. Ada misalnya dari Kementerian Ekonomi Kreatif, ada misalnya dari Kementerian Olahraga, ada misalnya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada misalnya dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Nah, biasanya suka banyak tuh, dan bahkan dari bank pun ada. Kalau dari Mandiri itu ada namanya, saya lupa, dia pokoknya tentang entrepreneur juga untuk dana hibah. Terus ada juga dari Brilian dari BRI juga sama, itu pemodalan juga tapi kompetisi. Nah, sebenarnya ini buat kamu nih, untuk khususnya mahasiswa yang bingung modal dari mana, apalagi UMKM modal dari mana. Coba cek di Google, cek di AI, ya kan? Nah, itu banyak kompetisi-kompetisi dari pemerintah, dari swasta yang mengadakan CSR, pemodalan. Tapi gimana cara bikinnya? Nah, ikuti formatnya. Jadi bikinlah proposal gitu kan, dikit-dikit. Biasanya ada yang dia baru punya ide, dituangkan dalam proposal, tiba-tiba dapat duit 10 juta gitu kan. Karena zaman saya mahasiswa nih, teman-teman kalau masih mahasiswa, ikutilah kegiatan-kegiatan seperti itu. Karena lumayan, saya pernah dapat 18 juta, 20 juta, ya kan? Terus menang lomba dapat 7 juta. Kalau dihitung-hitung waktu saya mahasiswa dapat 100 juta. Ya kan? Lumayan. Jadi teman-teman bisa ikut tuh kegiatan-kegiatan itu. Jadi hanya bermodalkan kita ya bikin proposal, mengajukan gitu kan. Gitu. Jadi ya itu hitung-hitung buat apa? Buat nambah stimulus. Tapi kan dikurasi. Nah, nggak mudah ngebikin itu. Ada trik-triknya. Kalau kita bahas di sini habis. Nanti ada sesi tersendiri. Ini mungkin tambahan dari Bro Iqbal mungkin. Menarik ya, Bro Rigel menceritakan pengalaman nih. Otomatis kita bisa loh mendapatkan momen itu juga ya. Tergantung kemauan, ya kan. Satu, kedua juga tergantung bidang apa yang kita fokuskan. Nah, tapi kadang UMKM ini kan terbiasa gini, Bro. Ada momen dimana dia jualan, tapi uangnya kemana? Nah, ini akhirnya berputar-putar aja flow nih. Kan? Cash flow. Nah, pernah nggak merasakan itu Bro Iqbal? Selalu. Bahkan kayaknya sulit nih keluar dari zona-zona itu kayaknya. Karena tercampur nih antara dengan bahasanya itu biaya untuk bisnis atau biaya pribadi. Nah, itu gimana solusinya? Biasanya kecampur kan? Pasti kecampur. Sebelum kamu nanya ke saya, solusi kamu gimana? Kalau solusi saya yang pasti pisahkan rekening ya. Nah, itu nomor satu. Kedua juga harus konsisten dan menahan diri untuk tidak membelanjakan sesuatu yang tidak sesuai kebutuhan. Oke, berarti tipsnya yang pertama tadi apa? Pisahkan rekening. Pisahkan rekening. Ya. Yang kedua, fokus konsisten tidak membelanjakan tidak sesuai kebutuhan. Oke, ada lagi yang ketiga? Ketiga terakhir harus memperbesar penghasilan. Nah, bukan memperbesar perut kan? Enggak. itu tidak terlihat saat ini. Oke. Menarik. Luar biasa. Tapi kalau tambahan dari saya memang sebetulnya betul. Tadi pisahkan rekening, terus apa tadi yang kedua? Memilah antara kebutuhan dan keinginan. Nah, itu kan lebih ke priority ya, prioritas. Nah, terkadang kan orang agak sulit nih. Mana yang kebutuhan primer, mana yang kebutuhan sekunder. Terkadang ya udah mereka beli aja gitu. Nggak ada yang dia prioritaskan. Betul. Nah, yang ini yang harus teman-teman highlight atau digarisbawahi. Kalau memang teman-teman mau nyetok, ya stok. Ya kan? Nah, apalagi sekarang lagi peperangan,
otomatis harga pada naik. Otomatis bagi kamu yang importir itu akan kerasa. Karena saya pun ada beberapa barang yang import. Memang nggak semua barang itu ada di Indonesia. Khususnya barang industrial, coba kamu cek. Cek, ada nggak engine 4 silinder buatan Indonesia? Jarang kayaknya, nggak Belum ada, ada, Bang. Belum adanya ada. baru 1 silinder. Dan itu pun belum terlalu masif. Wow. Nah, makanya kan ada beberapa barang yang import. Cuman menurut saya ini saran dari saya ya. Ya mungkin kalau misalnya teman-teman nanti ada saran lagi, boleh ditulis di chat komentar Iya, boleh. di channel kita kan. Boleh teman-teman berbagi. Jadi kalau menurut saya beli yang menurut teman-teman ibaratnya sebagai stok, tapi nggak usah terlalu banyak. Maksudnya barang yang memang sering diorder oleh konsumen. Jadi kalau kalian mau impor, batasi gitu, batasi. Jadi supaya apa? Supaya cash flow-nya itu masih jalan. Jadi kalau misalnya semua kita limpahkan ke sana, nanti ketika barang sudah ada, orang belum tentu mau beli karena harganya tinggi. Iya, Jadi mau benar. jadi kita batasi dulu, kita kurangi dulu dari stok kita. Misalnya stok kita udah habis, ya kita beli setengahnya dulu aja. Karena kan harga lagi tinggi nih. Nah nanti kalau penjualan bagus baru kita coba lagi gitu. Nah itulah trik dari saya. Kalau misalnya kamu importir, mau beli bahan, belilah bahan secukupnya. Ya kan, kalau mau ngestok, belilah stok barang secukupnya. Boleh saja impor, asal legal, jangan ilegal ya. Ingat ya, harus lewat jalur yang resmi. Nah itu kalau misalnya kita mau impor, karena kan itu pengaruh. Jadi memang untuk saat ini ya kita berdayakan yang ada di Indonesia, lokal. Kalau memang ada di lokal ya kita buat di lokal. Kalau memang tidak ada ya nggak, yang maksudnya nggak mesti juga kita harus paksakan. Yang harus kita impor, mau paksakan Indonesia tapi di Indonesia barangnya nggak ada, susah. Ya. Nah itu sih kalau trik dan saran dari saya gitu. Ibaratnya kalau mau impor silakan, tapi kalau memang barang ada di Indonesia, gunakan yang ada di Indonesia. Supaya ekonomi kita tetap jalan. Ya itu harus sinkron lah. Itu kalau saran dari saya ya. Luar biasa ini, menarik banget ini pembahasan kita sampai sekarang ya. Iya. Nggak nyangka juga ternyata sampai ke ranah yang lebih detail lagi nih mengenai tentang supply chain yang tadi. Tapi ada satu pertanyaan nih Bro Rigel yang memang saya pikir penting juga bagi teman-teman di sini yang mau tahu ya. Ketika kita fokus terhadap sesuatu barang ya, terutama produksi nih, kita bicara produksi ya. Di Indonesia ini kan memproduksi barang yang tidak ada di luar negeri ya bahasanya, dan kita bicara ekspor. Nah, gimana kemampuan negara kita untuk mengekspor barang yang diproduksi oleh tenaga kerja di Indonesia? Ya kalau menurut saya ya, ini kita bicara UMKM ya. UMKM ya. Kalau menurut saya ekspor itu di Indonesia khususnya untuk UMKM itu besar peluangnya. Dan kalau saya lihat dan saya amati sudah banyak juga yang melakukan ekspor. Misalnya kayak briket. Jadi briket juga itu pasar yang sangat besar, khususnya di Indonesia untuk supply ke luar negeri maupun Timur Tengah. Nah terus ada lagi bawang merah, bawang putih, bahan-bahan pangan yang bisa disuplai ke luar negeri. Sebenarnya peluang-peluang untuk ekspor itu besar, dan kemampuan kita khususnya UMKM bisa, asalkan kita terus dibantu oleh pemerintah, terus kuatkan key partner kita, ya kan, kolaborasi itu sangat penting. Dan saya kan ada bisnis juga di pengadaan alat industrial yang memang juga sekarang lagi mencoba untuk memasifkan produk untuk ekspor. Ya khususnya untuk pengeboran gitu kan, ada untuk spare partnya, suku cadangnya, perkakasnya, ya mungkin nanti bisa. Makanya untuk teman-teman yang sudah siap untuk ekspor itu bisa banget. Cuman yang jadi yang jadi highlight itu biasanya kemampuan produksi kita mampu nggak, ya kan? Sebetulnya kalau dibilang kemampuan produksi mampu atau tidaknya bisa, asalkan ya itu lagi key partner kita harus cari key partner yang memang benar-benar bisa mendukung usaha yang mau kita jalankan. Gitu.
Nah, paling itu sih kalau dari saya. Nah, gimana kalau menurut Bro Iqbal? Iya benar juga sih. Ya saya pikir apa yang disampaikan Bro Rigel oke sih benar. Tapi mencari key partner ini nih. Nah, Iya. ini yang UMKM ini kadang ya mohon maaf Susah ya. susah banget karena bicaranya kemampuan mungkin. Kemampuan produksi. Nah gitu ini kan. nih gimana Iya. nih mencari key partner yang tepat untuk UMKM agar kedepannya jangka panjang. Iya, itu. Nah, ini nih yang jujur belum banyak UMKM paham juga nih. Iya. Dari Bro Rigel sendiri ada saran nggak, coba kasih info ke kita lah, sharing-sharing lah, apa sarannya? Sarannya perbanyak nama-nama Iqbal. Kayaknya kemarin juga setiap kemana-mana juga nama Iqbal kayaknya banyak di mana-mana ya. Banyak ya. Sebentar lagi akan viral nih. Iya, Kalau iya. kalau ini jadi pedoman nih bahaya ini. Oke, sebelum nanya ke saya tanya balik. Oke. Tips dari Bro Iqbal selaku trainer dan mentoring ya. Kalau Gimana? jujur ya, kalau saya mikirnya Gak usah kaku-kaku. bentar, belum dibuka ini kuncinya. Oke. Nah, sebenarnya Gimana? gini. Sarannya ya key partner ya, kayak saya nih ya, saya cerita pengalaman aja nih. Bersama Bro Rigel ini udah hampir 5 tahun ya. Saya kenal beliau dan ternyata yang membuat kita bertahan lama itu adalah karena di satu sisi kita juga melihat ada peluang untuk satu visi dan misi terhadap usaha-usaha kita. Makanya kenapa sih kalau bicara partner bicaranya kecocokan juga antara karakter satu dengan karakter yang lain. Tapi yang terpenting adalah salah satunya loyalitas dalam organisasi, kemudian juga bicaranya lebih ke arah value proportion ya, artinya ada value yang mungkin bisa kita berikan satu sama lain. Yang terpenting fokusnya adalah kalau mencari partner kita apa yang kita belum paham kita bisa pelajari dari orang tersebut, dan jika kita paham mengenai apa yang kita pelajari kita bisa sharing dan kedepannya bisa jadi simbiosis mutualisme ya, saling menguntungkan sih kalau antar partner nih bicaranya untuk jangka panjang. Oke. Gimana menurut Bro Rigel, ada nggak tambahan atau masukan yang lebih detail lagi nih mengenai key partner ini, karena nggak mudah jujur, sampai detik ini pun butuh waktu lama. Oke. Tadi poinnya apa? Poinnya pertama, investasi jangka panjangnya adalah di relasi, karakter dan juga value proportion. Nah, mencari value-nya gimana? Nah, kalau menurut Bro Iqbal. Ini nih ditanya terus nih, berasa kayak kuliah Sabtu Minggu nih. Gimana? Kalau bicara value, otomatis melihat dari sisi kemampuan. Ada orangnya Jelas. Iya. Kemudian ada aktivitasnya apa. Harus Dan cantik apa enggak? Relatif itu. Tergantung lagi iman lagi naik atau turun. Oke. Nah, yang terpenting nomor satu sebenarnya feeling. Oke, Ada feeling yang kuat dan kayaknya cocok nih ke depannya gitu. Jadi berarti memang itu main lagi dari hati nurani kita yang paling dalam sampai ke bujun-bujun. apa bujun. Ubun-ubun. Intinya setelah ada feeling kemudian masuk ke ranah pikiran, dari pikiran masuk ke ranah apa? Perasaan. Oh ini lama-lama dihipnotis dong. Bisa jadi. Mungkin saya di sini salah satunya ditanya mulu biar saya jawab nih. Digali terus saya sampai dalam. Tapi yang terpenting sih sebenarnya nomor satu loyalitas memang. Memang itu udah. Dan setiap manusia tuh punya momen di mana dia memang ingin melakukan sesuatu karena dia suka, dan kedepannya dia yakin apa yang dia suka itu jadi hal-hal yang banyak orang nikmatin. Iya. Tapi kalau saya tambahkan, mungkin kalau mau ngetes partner adalah salah satunya kita coba aja ambil dulu produknya beberapa. Oh iya. Ya kan? Kita ambil dulu sedikit ya kan? Kita tes. Jujur nggak orangnya? Ya. Itu bisa jadi tuh. Itu adalah cara yang paling pas ya. Pas yang bisa kita cek ya. Dia sesuai nggak? Nah, ya kan, sama halnya kayak kita lah. Iya. Bro, beliin ini, beliin itu ya kan. Itu benar tuh. Duitnya balik gak nih? Oh tiba-tiba harusnya kembalian 10.000 kok jadi 1.000. Nah gak bener nih orang. Oh dilihat dari sisi karakternya juga, kepercayaan ya. Tapi yang ada gak sih yang bikin orang lain itu terkadang ini kayaknya gak cocok nih jadi partner nih? Ada juga itu lagi-lagi chemistry. Orang ini cakep apa enggak, biasanya begitu. Tergantung iman, imun. Iya, imun
saat puasa. Saat puasa. Oke, kayaknya waktu udah panjang banget ya kita bahas ya. Luar biasa memang diskusi kita saat ini ya. Ada maknanya gak sih? Kalian yang cari tahu. Ini ada api-api di layar ya kan, supaya otak kita tuh nggak pusing. Iya, Karena kita mau bahas hal-hal yang memang lagi hangat, betul. lagi yang apa ya bahasanya tuh, Membara. Membara yang Iya. lagi dibahas ya kan, rudal kemana-mana bro. Benar, Lu benar, bayangin. Untung nggak sampai Indonesia itu. Jangan dong. Enggak, soalnya rudal di. Kasihan yang Kenapa belum emang? nikah. Oh iya bener. Udah nikah belum? Jangan bahas. Nanti pembahasan selanjutnya jangan di sini. Ingat ya. Udah melipir nih, udah berat nih. Pembahasannya makin berat nih, makin gak selesai nanti kita di sini. Ya poinnya sebenarnya dari kurs dolar yang lagi melonjak, Iya. khususnya rupiah kita yang sudah mencapai di 17.000, artinya Iya. menguat. Iya. Berarti khususnya untuk UMKM ya. Iya. Khususnya untuk UMKM adalah sabar dulu, ya kan? Sabar dan tawakal. Sabar, tawakal, ikhlas. Iya, sabar, tawakal, dan harus banyak doa. Banyak doa, siap. Ya. Dan doa orang tua. Doa orang tua ya, menembus langit. Iya. Nah, Siap. poinnya adalah memang kalau dari dari UMKM, kalau memang kalian butuh pivot. Misalnya dari segi bisnis ya, dari segi bisnis teman-teman, waduh kayaknya penjualannya begini-begini aja nih. Iya. Perlu nggak sih pivot? Kalau memang diperlukan pivot, silakan. Selagi itu ada peluang dan ada pembeli. Iya. Pivot itu maksudnya apa? Maksudnya dari bisnis kita, misal kita bisnisnya laundry, Iya. tiba-tiba kita mau pivot, kita mau rubah klien kita ke jasa bersih-bersih. Iya. Bisa. Misal contoh bisnis saya dulu ada fashion, ada alat industri. Iya. Oh fashion gak cocok, udah alat industri aja gitu. Iya. Misalnya saya mau pivot, pivotnya apa? Pivotnya misalnya saya mau ada perkakas, nah itu kan pivot. Artinya kalau misalnya kalian mau rubah segmentasi pasar kalian, boleh, silakan. Ini memang eranya kita, udah saatnya memang kita kalau memang perlu pivot ya sekarang saatnya, apalagi di masa-masa krisis ya. Ya saya harap sih krisisnya jangan kayak 98, walaupun saya baru lahir di 94. Iya. 98 ya. Saya baru lahir. Berarti baru Jadi saya oe langsung kerusuhan. Nah, maksud saya jadi ya kita harus beradaptasi juga dengan situasi saat ini. Salah satunya adalah kita peka terhadap digital. Oke. Ya. Jadi teman-teman, yang pertama adalah tadi apa ya? Kok jadi saya lupa? Mungkin salah satunya tawakal dulu. Ya, yang pasti yang pertama tadi kita harus pivot kalau memang perlu pivot. Yang kedua adalah gunakan digital. Digitalisasi itu sangat penting. Iya. Ya. Yang ketiga adalah tentukan customernya kemana. Nah, ini yang paling penting. Kita sudah jualan tapi customernya nggak beli-beli. Iya, nggak ada permintaan nih. Nggak ada permintaan. Ya, percuma mau bikin sampai segunung juga. Iya. Yang ada gunung ya jadi. Terus Kitanya yang pusing. keempat adalah bahan baku. Nah, Iya. bagi teman-teman yang produksi atau makanan atau misalnya di bidang manufacture. Ya. Nah, kalau memang mau impor ya silakan impor, asalkan cash flow kita dilihat. Iya. Ya kan? Mana yang memang jadi prioritas, mana yang tidak prioritas. Iya, Nah, iya. hal itulah yang menjadi kunci bagi kalian untuk bisa survive. Wow, menarik Tambahan. sekali. Keren banget sih, udah cukup mewakili. Tapi ada satu momen di mana ketika UMKM ingin survive di kondisi saat ini adalah nomor satu, perkuat skill di bidang teknologi ya, public speaking, dan juga cara kita menyampaikan ide-ide kita. Next, kita membuat sebuah proposal untuk kita bisa tawarkan kepada orang-orang yang mungkin tertarik dengan ide kita. Next, kedepannya kita berkolaborasi ya, berkolaborasi dengan orang-orang yang memang memiliki kemampuan yang mungkin dibutuhkan saat ini. Yang terpenting adalah fokus di satu bidang dan pelajari apa yang menjadi masalah di bidang tersebut dan cari solusinya. Itu untuk UMKM di Indonesia. Iya. Ya poinnya adalah ya karena kita tujuannya adalah untuk menciptakan 1000 UMKM ya. Betul. Dan kalau bisa ya lebih. Bisa Khususnya jadi. untuk Harus. kamu yang belum punya usaha, mahasiswa atau siswa. Yuk kita bangkit dari tempat tidur gitu kan. Siap. Walaupun puasa, hujan, enak ya kan. Iya.
sambil tarik selimut Wah. gitu kan. Waduh. Kalau mau jadi pebisnis langsung bangun pagi, Siap. ya kan? Ya enggak? Kayak Betul. Bro Iqbal, ya kan? Betul. Bangun pagi, ya kan? Sampai juga tetangga juga sampai kebangun. Karena Sampai gitu-gitu semangatnya. enggak sahur. sahur gitu. Saking kita semangat ya, karena hidup pilihan. Ya. Mau kita bergerak atau tidak, semua ada di diri kita. Jadi Ya. kalaupun kita nggak bergerak pun tidak ada orang yang tahu. Tapi ketika kita bergerak, setidaknya ada hasil yang mungkin sedang kita tuju. Yang terpenting adalah kita selalu menggelorakan adalah pengusaha lokal di Indonesia dan juga produk lokal. Betul. Karena produk lokal akan menjadi nyawa daripada tenaga kerja yang kedepannya menyerap banyak pengangguran di Indonesia. Iya, hidup Cecep. Salah. Jangan. Ateng. Oke, mungkin itu ya yang bisa kita bagikan ke teman-teman. Ada lagi nggak Sudah cukup. saran? Sudah cukup karena Apa? semoga banyak yang memberikan masukan ke kita juga nih Ya. mengenai pembicaraan kita. Ya, karena kita butuh masukan teman-teman, butuh insight, butuh komentar, ya kan, butuh di subscribe sebanyak-banyaknya, Betul. ya nggak? Supaya kita bisa bikin konten-konten yang menarik, Ya. yang bisa ada manfaatnya, Betul. yang berfaedah, ya kan? Asal jangan dicap jelek. Ya. Nah, itu biasanya karena iri dengki dan hasut. Oke, sekian dari kita. Ya. Saya Rigel. Saya Iqbal. Selamat datang di Jembatan Mimpi Media.